Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Haja Sulastri Ningsih Jumingin M.Hum selaku pembimbing 1, yang terhormat Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku pembimbing 2, yang terhormat Dr. Salam MPD selaku penguji 1, yang terhormat Dr. Idawati SPD MPD selaku penguji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlia Inayah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Tindak Tutur Direktif Requisitive Selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah wujud tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram? 2. Bagaimanakah modus tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram? 3. Bagaimanakah strategi tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram? Hasil penelitian dijelaskan sesuai dengan masalah yang telah ditentukan. Setelah proses pengumpulan data dilakukan melalui pengunduhan dokumen peristiwa tutur berwujud lisan berupa kumpulan video selebgram, data kemudian dianalisis berdasarkan wujud, modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitive yang dilontarkan selebgram pada berbagai video unggahannya. Berikut wujud, modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitive yang digunakan oleh selebgram. Deskripsi data wujud tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram. 1. Wujud tindak tutur direktif requisitive meminta dapat dilihat pada data berikut. Tolong ambilin botolan putih yang di meja dapur, itu produk Slim Beauty Care. Tuturan tersebut diindikasikan sebagai wujud tindak tutur direktif requisitive meminta yang dituturkan oleh Fatma sebagai penutur kepada Alfi mitra tutur. Tuturan tersebut terjadi akibat Fatma yang tidak pernah menghabiskan makanannya saat makan, dan sang suami yaitu Alfi yang menjadi target untuk menghabiskannya. Hal ini membuat Alfi yang juga merupakan selebgram khawatir menjadi gemuk. Kemudian Fatma meminta sang suami untuk mengambil produk pelangsing badan yaitu Slim Beauty Care yang dapat membuat badan tetap langsing, walaupun makan dengan jumlah besar, yang diletakkannya di atas meja dapur. Secara tidak langsung, penutur meminta mitra tutur mengambilkan produk tersebut agar viewers mereka yang memiliki kekhawatiran serupa dapat menggunakan produk yang ia tawarkan. 2. Wujud tindak tutur direktif requisitive memohon. Temuan data, ya papa mohon kamu maafin papa. Tuturan ini diindikasikan sebagai wujud tindak tutur direktif requisitive memohon. Pada video, terlihat Toko yang berperan sebagai papa memberi tutorial untuk prank anak, salah satunya dengan melakukan permohonan maaf. Tutorial tersebut ditujukan khusus bagi para viewersnya di Instagram, agar dapat mencoba tindakan yang dilakukan dalam video. Hal ini dipicu oleh sangat jarangnya orang tua memohon sesuatu kepada anak. Justru sebaliknya, anaklah yang biasanya melakukan hal tersebut. Itulah mengapa selebgram dalam video coba menganjurkan cara membuat anak bingung dan merasa diprank, karena orang tua yang menjadi lebih mudah mengalah. 3. Wujud tindak tutur direktif requisitive mendoa. Temuan data, semoga channel Kids ini bisa menjadi channel pilihan utama keluarga Indonesia, yang pastinya menemani tumbuh kembang anak-anak kita. Tuturan ini diindikasikan sebagai wujud tindak tutur direktif requisitive mendoa. Dalam hal ini, kalimatnya ditandai dengan kata berupa harapan semoga yang terdapat pada kalimat semoga channel Kids ini bisa menjadi channel pilihan utama keluarga. Doa tersebut diutarakan oleh penutur sebagai permohonan kepada Tuhan agar channel yang sedang ia promosikan pada video unggahannya dapat menjadi pilihan yang tepat bagi anak-anak. Tak hanya bagi anak selebgram dalam video, namun juga bagi anak-anak para viewersnya yang turut menggunakan channel serupa untuk menonton. 4. Wujud tindak tutur direktif requisitive mengajak. Temuan data, mari kita pergi untuk mengambilkan kimchi lama. Tuturan ini diindikasikan sebagai wujud tindak tutur direktif requisitive mengajak yang dilakukan oleh Bibi Jisun sebagai penutur kepada Hari Jisun sebagai mitra tutur. Dalam hal ini, ajakan dituturkan penutur dengan tujuan agar mitra tutur ikut bersamanya. Tuturan ajakan dalam video tersebut juga ditujukan bagi para followers dan viewers Hari Jisun di Instagram, agar ikut menyaksikan video tersebut dan mengajak mereka untuk turut melihat bagaimana kimchi disimpan sehingga dapat tahan lama.
Didukung oleh pernyataan, ini yang aku mau tunjukkan kepada viewers, sini lihat. 5. Wujud tindak tutur direktif requisitive mendorong. Temuan data terlihat pada kalimat, mesti cobain banget sih, nyesel dah kalau belum ngerasain makanan seenak ini. Tuturan tersebut diindikasikan sebagai wujud tindak tutur direktif requisitive mendorong yang dituturkan oleh Ruben Onsu sebagai penutur kepada Inces Nabati sebagai mitra tutur. Tuturan ini terjadi ketika penutur mencoba produk makanan miliknya yaitu brownies dan mitra tutur ikut mencoba serta mereview rasanya agar diketahui oleh para pengikutnya di Instagram. Kemudian, penutur mendorong agar para viewers mereka juga merasakan kelembutan brownies yang ia tawarkan. Deskripsi data modus tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram yaitu sebagai berikut. 1. Modus tindak tutur direktif requisitive deklaratif. Temuan data terlihat pada kalimat, kalau kalian cari yang praktis, ada juga proma cair dalam kemasan saset. Pokoknya kalau sakit mah coba yang terpercaya. Merupakan wujud tindak tutur direktif requisitive mendorong. Wujud ini diekspresikan dengan cara menganjurkan sesuatu kepada mitra tutur menggunakan modus deklaratif. Penggunaan modus deklaratif ditandai oleh tuturan, pokoknya kalau sakit mah coba yang terpercaya. Modus deklaratif digunakan dengan maksud menyampaikan informasi kepada mitra tutur, namun tidak mengharapkan adanya respon atau tanggapan. Penutur bermaksud menyampaikan informasi terkait produk obat mah cair yang kini memiliki kemasan terbaru, salah satunya saset. Penutur juga menggunakan modus tersebut untuk mendorong para pengikutnya di Instagram yang memiliki penyakit mah agar mencoba produk baru tersebut. 2. Modus tindak tutur direktif requisitive optatif. Temuan data terlihat pada kalimat, tolong jangan keluarin kata-kata bohong dosa lo ya. Tuturan tersebut merupakan wujud tindak tutur direktif requisitive meminta. Wujud ini diekspresikan dengan cara meminta pertolongan kepada mitra tutur menggunakan modus optatif. Modus optatif pada tuturan ditandai dengan tolong jangan keluarin kata-kata yang digunakan penutur dengan maksud meminta tolong kepada mitra tutur untuk tidak mengeluarkan kata-kata bohong dosa lu ya, seperti yang diutarakan pada video. Karena dalam video tersebut, penutur sedang mereview sebuah game online yang dalam memainkannya perlu menggunakan kebohongan untuk menang. Tak hanya itu, para pengikutnya di Instagram juga menjadi sasaran penutur agar tidak mengucapkan hal serupa seperti apa yang dikatakan mitra tutur. 3. Modus tindak tutur direktif requisitive imperatif. Temuan data terdapat pada kalimat, gini aja deh, kamu harus minum official Master Wake ini. Tuturan tersebut merupakan wujud tindak tutur direktif requisitive mendorong. Wujud tindak tutur ini diekspresikan dengan cara memberi saran kepada mitra tutur menggunakan modus imperatif. Penggunaan modus imperatif dalam tuturan tersebut ditandai oleh kalimat, kamu harus minum official Master Wake ini. Modus imperatif digunakan oleh penutur dengan maksud memberikan perintah kepada mitra tutur yang kurang memiliki nafsu makan untuk mengonsumsi produk penggemuk badan, karena penutur melihat mitra tutur memiliki badan yang kurus dan memerintahkannya agar mengonsumsi produk Master Wake agar badannya dapat seperti cewek yang terdapat di aplikasi TikTok. Dalam hal ini, penutur secara tidak langsung memerintah hal serupa kepada para viewers mereka di Instagram sehingga turut mengonsumsi produk tersebut. 4. Modus tindak tutur direktif requisitive interrogatif. Temuan data terlihat pada kalimat, kasih tahu saya dong Mbah bagaimana caranya supaya Instagram saya bisa balik. Tuturan tersebut merupakan wujud tindak tutur direktif requisitive meminta. Wujud tindak tutur meminta diekspresikan dengan cara memberikan pertanyaan atau menggunakan modus interrogatif. Penggunaan modus interrogatif dalam tuturan tersebut ditandai dengan kata bagaimana. Dalam hal ini, penutur bermaksud menanyakan cara agar Instagram miliknya yang dihack dapat kembali. Kemudian, mitra tutur merespon pertanyaan penutur dengan memberikan beberapa langkah untuk membantu. Pada unggahan video tersebut, informasi terkait pertanyaan yang ia tuturkan juga dimaksudkan agar para viewersnya yang memiliki masalah serupa dapat terbantu setelah melihat videonya. 5. Modus tindak tutur direktif requisitive obligatif. Temuan data terlihat pada kalimat, anak muda, mencari ide itu bukan perkara tempat. Kamu harus gunakan Lenovo IdeaPad S340 dan kamu bisa mencari ide di mana-mana. Tuturan tersebut merupakan wujud tindak tutur direktif requisitive mendorong. Wujud tindak tutur mendorong diekspresikan dengan cara mengharuskan mitra tutur untuk melakukan sesuatu menggunakan modus obligatif.
Penggunaan modus obligatif dalam tuturan tersebut ditandai dengan tuturan harus. Modus obligatif digunakan oleh penutur dengan maksud mengharuskan mitra tutur untuk menggunakan produk Lenovo IdeaPad S340 jika ingin mencari ide. Dalam hal ini, penutur juga turut mengajak para viewersnya di Instagram agar dapat menggunakan produk yang ia rekomendasikan dalam unggahan videonya. Deskripsi data strategi tindak tutur directive requesitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram adalah sebagai berikut. 1. Strategi tindak tutur langsung harfiah. Temuan data terlihat pada kalimat, "Ya udah nih Pak, ini buat Bapak. Bapak kalau kurang jangan lupa beli sendiri Pak, di warung udah banyak." Tuturan tersebut diindikasikan sebagai strategi tindak tutur langsung harfiah, karena tuturan tersebut dituturkan secara langsung oleh penutur sebagai tuturan yang menyatakan dorongan atau anjuran. Penanda penggunaan kalimat yang menyatakan dorongan ditemukan dalam tuturan, "Bapak kalau kurang jangan lupa beli sendiri Pak." Dalam hal ini, penutur tidak memiliki maksud lain dalam tuturannya, selain memberikan dorongan atau anjuran kepada mitra tutur. Karena sesuai dengan maksud tuturannya, yaitu penutur menganjurkan agar mitra tutur dapat membeli produk kopi rasa orange atau frappuccino apabila stok yang ia berikan telah habis. Dikatakan harfiah, sebab tuturan tersebut memiliki maksud sama seperti yang dituturkan atau tidak mengalami pergeseran maksud dari tuturannya. Dengan demikian, jelas menunjukkan bahwa cara menyatakan dorongan atau anjuran oleh penutur dalam tindak tutur requesitive selebgram pada tuturan merupakan pengekspresian strategi yang menggunakan tindak tutur langsung harfiah. 2. Strategi tindak tutur tidak langsung tidak harfiah. Temuan data terlihat pada kalimat 91 itu skor apa tahun lahir. Tuturan tersebut diindikasikan sebagai strategi tindak tutur tidak langsung tidak harfiah. Hal ini disebabkan tuturan diekspresikan secara tidak langsung menggunakan tindak tutur bertanya atau modus pertanyaan yang menyatakan desakan atau anjuran keras. Maksud tuturan sebenarnya yaitu penutur mendesak agar mitra tutur yang sebelumnya tidak andal bermain game memiliki kemauan berlatih. Tuturan tersebut tidak harfiah karena makna tuturannya tidak sesuai dengan kata-kata yang menyusunnya. Tuturan pada data juga menggunakan kalimat sarkasme, yaitu 91 itu skor apa tahun lahir. Namun sebenarnya, tuturan tersebut tidak bermaksud menghina mitra tutur, tetapi hanya ingin mendesak mitra tutur untuk lebih giat berlatih sehingga mampu mengalahkan penutur dalam bermain game. Dengan demikian, jelas menunjukkan bahwa cara yang ditempuh penutur menyampaikan desakan atau anjuran keras dalam tindak tutur requesitive mendorong selebgram pada data tersebut merupakan strategi yang menggunakan tindak tutur tidak langsung tidak harfiah. Selanjutnya pembahasan. Hasil temuan peneliti dalam penelitian ini sebanyak 50 data yang terbagi atas 27 data wujud tindak tutur direktif requesitive, 14 data modus tindak tutur direktif requesitive, dan 9 data strategi tindak tutur direktif requesitive. Berikut penjabarannya. Wujud tindak tutur direktif requesitive ditemukan sebanyak 27 data dari 5 wujud yang terbagi atas 1. Wujud tindak tutur direktif requesitive meminta sebanyak 4 data, wujud tindak tutur direktif requesitive memohon sebanyak 3 data, wujud tindak tutur direktif requesitive mendoa sebanyak 2 data, wujud tindak tutur direktif requesitive mengajak sebanyak 11 data, wujud tindak tutur direktif requesitive mendorong sebanyak 7 data. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Maharani 2019 yang menemukan 22 data dari 5 wujud tindak tutur direktif requesitive. Bach dan Harnis dalam Andianto 2013 juga menggolongkan wujud tindak tutur direktif requesitive menjadi 8 wujud, yaitu meminta, mengemis, memohon, menekan, mengundang, mendoa, mengajak, dan mendorong. Kemudian, modus tindak tutur direktif requesitive ditemukan sebanyak 14 data, diantaranya 3 modus tindak tutur direktif requesitive deklaratif, 3 modus tindak tutur direktif requesitive optatif, 4 modus tindak tutur direktif requesitive imperatif, 2 modus tindak tutur direktif requesitive interrogatif, dan 2 modus tindak tutur direktif requesitive obligatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani 2019 dengan temuan data sebanyak 10 modus tindak tutur direktif requesitive. Penelitian tersebut juga selaras dengan Chair dalam Setiawan 2015 yang mengemukakan 6 modus tindak tutur, antara lain modus deklaratif, modus optatif,
modus imperatif, modus interrogatif, modus obligatif, dan modus desideratif. Yang terakhir, strategi tindak tutur direktif requisitif ditemukan sebanyak 9 data yang terbagi atas 4 strategi tindak tutur langsung harfiah dan 5 strategi tindak tutur tidak langsung tidak harfiah. Temuan data terkait strategi tindak tutur direktif requisitif pada penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Febrianti 2019 yang menemukan 5 strategi tindak tutur. Penelitian berikutnya yang juga selaras yaitu penelitian oleh Wahyono 2015 yang menyebutkan bahwa strategi-strategi tindak tutur terdiri dari strategi tindak tutur harfiah, strategi tindak tutur tidak harfiah, strategi tindak tutur langsung harfiah, strategi tindak tutur langsung tidak harfiah, dan strategi tindak tutur tidak langsung tidak harfiah. Kesimpulan pada penelitian ini dipaparkan sebagai berikut. 1. Wujud tindak tutur direktif requisitif pada tuturan selebgram dalam unggahan videonya di Instagram, yaitu wujud tindak tutur direktif requisitif meminta, memohon, mendoa, mengajak, dan mendorong. Berbagai jenis wujud ini digunakan dengan maksud yang berbeda-beda, seperti pada wujud meminta yang digunakan selebgram untuk meminta sesuatu, baik berupa benda atau tindakan. Wujud memohon cenderung digunakan ketika penutur meminta sesuatu kepada mitra tutur, namun dengan sikap yang hormat atau meminta dengan cara yang lebih sopan. Wujud mendoa dilontarkan penutur dengan maksud mengucapkan doa atau pujian kepada Tuhan atas hal baik yang diberikannya. Wujud mengajak yang umumnya digunakan selebgram bertujuan menyuruh atau menyilakan mitra tutur agar membangkitkan hatinya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penutur. Wujud terakhir yang juga ditemukan pada tuturan selebgram di Instagram yaitu wujud mendorong. Wujud ini digunakan untuk mendesak atau memaksa mitra tutur melakukan suatu hal. 2. Modus tindak tutur direktif requisitif yang digunakan selebgram antara lain modus deklaratif, modus optatif, modus imperatif, modus interrogatif, dan modus obligatif. Kelima modus yang digunakan tersebut memiliki maksud atau tujuan yang berbeda-beda. Modus deklaratif digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, namun tidak mengharapkan adanya komentar dari mitra tutur. Modus optatif merupakan modus yang penggunaannya bermaksud untuk meminta pertolongan atau permohonan maaf dari mitra tutur. Modus imperatif digunakan untuk memerintah, melarang, ataupun mengharuskan mitra tutur melakukan suatu perbuatan sesuai dengan keinginan atau permintaan penutur. Modus interrogatif digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada mitra tutur. Modus obligatif digunakan oleh penutur kepada mitra tutur agar melakukan sesuatu dan tidak mengharapkan adanya bantahan. 3. Strategi tindak tutur yang digunakan oleh selebgram dalam tuturannya pada video di Instagram yaitu strategi tindak tutur langsung harfiah dan strategi tindak tutur tidak langsung tidak harfiah. Penggunaan strategi tersebut berperan penting dalam pemahaman antara penutur dan mitra tutur ketika melakukan suatu tuturan. Kedua strategi tindak tutur ini memiliki fungsinya masing-masing pada tuturan. Strategi tindak tutur langsung harfiah digunakan penutur ketika menyampaikan permintaan atau sesuatu yang lain kepada mitra tutur. Namun, tuturan yang dilontarkan sesuai dengan makna leksikal atau tidak adanya makna lain yang dimaksud penutur. Strategi terakhir yang juga ditemukan dalam tuturan selebgram yaitu strategi tindak tutur tidak langsung tidak harfiah yang diekspresikan secara tidak langsung ketika bertutur dan dengan makna tuturan yang tidak sesuai dengan kata-kata penyusunnya. Saran, berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Bagi mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, berbagai wujud, modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitif yang ditemukan dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai bahan diskusi pada mata kuliah pragmatik dengan materi tindak tutur. 2. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mempelajari beragam wujud, modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitif yang umumnya hanya bisa diperoleh dari tuturan guru, namun kini dapat pula ditemukan dengan mudah pada media daring. 3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan bidang ilmu yang sama, penelitian ini hanya mengkaji dari wujud,
modus dan strategi tindak tutur direktif requisitive selebgram. Oleh karena itu, penelitian ini disarankan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian lain yang sejenis, tentunya dengan pembahasan yang lebih luas dan mendalam pada beberapa objek. 4. Bagi guru dan dosen. Hasil penelitian ini dapat disarankan sebagai bahan referensi pembelajaran pada mata pelajaran atau mata kuliah yang diampu, terkhusus pada bidang ilmu yang mempelajari tindak tutur. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.